Shalom kaum wanita Kibait dimanapun berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita bertemu dalam Renungan Super edisi Juni tahun 2023. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 34. Pembacaan kita dari ayat pertama sampai ayat yang ke-33. Namun saya akan membacakan 2 ayat dari firman Tuhan ini, dari ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiya itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Tema super tahun ini adalah spiritualitas wanita Kristen yang sejati. Namun kita akan belajar di bawah subtema dari pembacaan kita, yaitu Sang Reformasi Iman. Kaum wanita yang sama dikasih Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal siapa itu Hulda. Memang sejarah menuliskan sangat singkat tentang kehidupan Hulda. Bahkan dalam Alkitab hanya 2 kitab yang menuliskan tentang kisah Hulda, yaitu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 dan juga dalam kitab 2 Tawarik 34 pembacaan kita saat ini. Namun jika kita mempelajari lebih jauh, bahkan kita menyimak lebih dalam tentang siapa itu Hulda, saya mau katakan bahwa Hulda adalah wanita yang sangat luar biasa. Hulda adalah seorang wanita pemberani. Dia berani mengemukakan pendiriannya. Dia berani bertindak walaupun dia sebagai seorang wanita. Hulda adalah istri dari Salum yang pekerjaannya sebagai orang mempersiapkan pakaian raja. Mereka tinggal di perkampungan baru di Yerusalem. Dan tradisi Yahudi kuno menuliskan bahwa tempat mereka tinggal adalah tempat pendidikan dan ada kemungkinan Hulda adalah seorang guru. Selain dia bertugas sebagai seorang guru, dia juga memiliki tanggung jawab yang mulia. Dia adalah seorang nabiah yang tugasnya adalah memperkatakan perkataan atau pesan Allah. Dan sekarang kita akan sama-sama melihat atau belajar apakah yang Nabiya Hulda buat sehingga dia dikatakan sebagai sang reformasi iman atau sebagai wanita yang luar biasa. Kaum wanita yang sama dikasihi Tuhan. Hulda hidup di Yerusalem pada masa suram sejarah Israel. Mengapa demikian? Ya, sebab sejak Raja Daud dan Salomo meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Penyembahan berhala, penyembahan Baal, pelacuran bakti, persembahan manusia itu sudah merasuk ke dalam ibadah mereka. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka melakukan semua kejahatan di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hati Allah, menimbulkan murka Allah terhadap mereka. Tuhan Allah hanya dipandang sebagai salah satu dari sekian banyak Allah. Bahkan terkadang Allah tidak lagi disembah dalam kehidupan mereka. Di tengah keadaan ini, bangsa Israel kembali dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam pembacaan kita dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan menetapkan seorang raja, yaitu Raja Yosia, untuk memimpin bangsa Israel. Raja Yosia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Dibuktikan dengan mentahirkan bukit-bukit pengorbanan, merobohkan mesbah-mesbah ilah-ilah palsu, dan meremukkan serta menghancur-luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ketika Raja Yosia berumur 26 tahun dan dalam masa pemerintahannya yang ke-18 tahun, ia memerintahkan untuk merenovasi bait Allah yang tidak pernah lagi digunakan untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Akhirnya Raja Yosia memerintahkan untuk merenovasinya. Pada saat bait Allah direnovasi, seorang pengerja bait Allah tersebut menemukan gulungan kitab suci. Apakah isi gulungan itu? Tidak ada yang tahu. Bahkan Imam Besar Hilkia tidak tahu apa isi kitab suci tersebut. Apa makna daripada isi kitab suci tersebut. Dan akhirnya Imam Hilkia menyerahkan gulungan kitab suci tersebut kepada Safan, sekretaris negara. Dan Safan membawa
gulungan kitab tersebut kepada Raja Yosia. Ketika Safan membacakan isi gulungan kitab suci tersebut di hadapan Raja Yosia, apa yang terjadi? Ya, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan terhadap apa yang diperbuat oleh rakyatnya, oleh bangsanya yang hidupnya sudah jauh daripada Tuhan, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Raja Yosia merasa takut akan murka Allah, dan akhirnya dia menyuruh Imam Besar Hilkia, sekretaris negara itu Safan, dan para pesuruh-pesuruh lainnya untuk pergi mencari tahu apa makna daripada isi kitab suci tersebut. Dengan petunjuk dan tuntunan Tuhan, Imam Besar Hilkia dan para penasihat raja segera berangkat mencari Nabi Yahulda. Padahal saat itu di Israel masih ada nabi, 2 orang nabi, yaitu Nabi Yeremia dan Nabi Zefanya. Hal tersebut menunjukkan, membuktikan bahwa Allah tidak membedakan pria dan wanita, karena Allah mencari orang yang dapat berfungsi sebagai alat di dalam tangannya. Menjadi penekanan dan hal yang harus kita ingat adalah bahwa nilai seorang pria dan seorang wanita adalah sama di mata Tuhan. Wanita sama pentingnya seperti pria. Demikian halnya dengan Hulda. Dia menyadari bahwa Allah lah yang menghendaki untuk dimintai petunjuk Tuhan mengenai kitab yang baru ditemukan itu. Hulda menyadari bahwa Allah memerlukan manusia yang dapat menyampaikan firman-Nya di dunia ini. Sekalipun ia seorang perempuan, ia tidak mencoba untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Allah sedang mencari seseorang yang dapat berfungsi sebagai alat di dalam tangannya. Apa firman yang Allah berikan kepada Hulda untuk dia sampaikan sebagai nubuatan? Hulda menubuatkan kehancuran bangsa Israel atau kerajaan Israel dan Yehuda, bahwa bangsa itu akan jatuh karena dosa-dosa mereka. Hulda menyampaikan tentang hukuman dan malapetaka yang mengerikan itu. Namun ia pun menyampaikan bahwa karena kesalehannya Raja Yosia akan meninggal dan dikuburkan dalam suasana damai terlebih dahulu sebelum kehancuran itu terjadi. Satu hal yang jelas, Hulda tidak berbasa-basi. Ia berbicara lugas, tegas, dan langsung pada intinya. Ia tidak malu dan takut menyampaikan perkataan yang berasal dari Allah, karena ia yakin bahwa ia berkata benar. Bagi Hulda, yang penting adalah menggunakan karunia yang telah Allah percayakan kepadanya. Hal lain yang jelas dari perkataan Hulda, yaitu bahwa pesan yang disampaikannya benar-benar berasal dari Tuhan Allah. Setiap kali dia memperkatakan nubuatan yang disampaikan itu, dia selalu mengulang dengan kata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini membuktikan, menunjukkan bahwa apa yang Hulda sampaikan bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari kemauan hatinya sendiri, melainkan itu semata-mata berasal daripada Tuhan. Ketika Hulda selesai menyampaikan maksud daripada gulungan kitab suci tersebut, menubuatkan apa yang akan terjadi terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel mulai beribadah kepada Tuhan. Mereka mulai menaati firman-Nya dengan segenap hati dan jiwa mereka. Akibatnya terjadilah reformasi yang menyeluruh, pembersihan dari berhala-berhala. Dan yang lebih penting lagi bahwa Hari Raya Paskah kembali dirayakan. Hulda menolong bangsa Israel untuk dapat menemukan kembali kebenaran yang telah hilang. Komunitas yang sama dikasih Tuhan, kisah Hulda sang Nabiah memang sangat singkat. Namun ia adalah sosok wanita yang istimewa, yang menggunakan karunia rohani yang Allah berikan kepadanya bagi kepentingan bangsanya. Kiranya lewat renungan firman Tuhan kita kali ini, kita sama-sama belajar dari kehidupan Nabiah Hulda, bahwa kita harus berani berkata tentang kebenaran di dalam Tuhan, bertanggung jawab atas setiap tugas yang Allah berikan kepada kita, dan melakukan semuanya itu dengan penuh kerendahan hati dan bagi kemuliaan Tuhan, serta tidak merasa minder atau merasa pesimis, bahkan rendah diri karena kita adalah seorang wanita. Jikalau kita memiliki hati yang tulus dan siap dipakai oleh Tuhan,
yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti memilih dan menetapkan kita untuk dipakai dalam pelayanannya. Kiranya firman Tuhan kali ini memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.